Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam sehat. Kita ketemu di kanal YouTube Ekonomi Kreatif. Kali ini kita kedatangan seorang tokoh yang luar biasa yang akan membahas tentang kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Apa hubungannya kedaulatan pangan dan ketahanan pangan dengan ekonomi kreatif? Salah satunya adalah penunjang di subsektor ekonomi kreatif kuliner atau gastronomi. Tokoh ini luar biasa, tidak diragukan lagi wawasannya tentang kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Kita sapa Bapak Dwi Hari Cahyono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak ya. Sehat Salam selalu. sehat dan semangat. Siap. Bapak, ini kita seringkali ada pertanyaan, apa sih kedaulatan pangan dan apa sih ketahanan pangan begitu Bapak? Monggo Bapak, dijelaskan Bapak. Jadi pemirsa sekalian bahwa kedaulatan pangan itu adalah hak negara atau bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangannya. Oke. Jadi menyangkut kedaulatan negara dalam hal pangan. Yang kedua ini juga memberikan hak bagi masyarakat Ya. untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi yang ada di Oke, daerah siap. masing-masing. Ya. Jadi ini memang harusnya memang menjadi kebijakan pertanian yang Ya. melihat ke terjun ke masyarakat. Ya. Jadi yang namanya kebijakan itu harus melihat potensi apa yang ada di daerah masing-masing. Berarti kalau kedaulatan itu lebih mengarah kepada kebijakan, Pak ya? Betul, iya, kebijakan bagaimana pemerintah memberikan kebijakan menentukan komoditi dan sebagainya. Sebenarnya seperti itu. Itu hak juga masyarakat juga. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah panjang sebenarnya bahwa sejak zaman Wali Songo pada waktu itu Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa, yang notabene beliau ini belajar dari pertanian di Mesir, datang ke Indonesia mencoba membentuk sawah-sawah baru, yang pada waktu itu mungkin irigasi modern lah, bagaimana memanfaatkan Sungai Brantas, Sungai Brantas. Bagaimana menciptakan ketahanan pangan yang ada di Pulau Jawa yang pada waktu itu memang lagi kondisinya memang tidak baik, lagi perang antara istana timur dan barat kan pada waktu itu. Jadi kalau ketahanan pangan itu lebih mengarah kepada bagaimana ikhtiar ketersediaan berarti ya. Betul, ya. Jadi sebenarnya sekali lagi ketahanan pangan di Indonesia ini belum optimal memang dilakukan dengan baik, bahwa sebenarnya dimensi ketahanan pangan sendiri itu sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 itu meliputi 3 aspek. Yang pertama itu ketersediaan. Ya, yang kedua keterjangkauan. Dan pemanfaatan. Ya, jadi pemanfaatan ini adalah muara dari pertanian yang berkelanjutan. Jadi makanya ide salah satu wali di Jawa ini luar biasa, bagaimana menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan, yang yang pro lingkungan begitu. Begitu. Dan ini luar biasa menurut saya begitu. Jadi sampai sana ya ketahanan pangan itu kita harus bagaimana kelestarian lingkungan, ketersediaan, keterjangkauan itu mungkin harga, Pak ya. Bisa jadi harga, makanya pemerintah harus menciptakan bagaimana hasil-hasil pertanian ini bisa dijangkau oleh masyarakat. Betul. Dan bicara pangan itu kan selama ini pangan itu bukan hanya pertanian, Pak ya, ada peternakan ya, daging. Ada peternakan, termasuk itu ya, Pak ya. Jadi ketahanan pangan di sini termasuk di dalamnya adalah nabati ya, terus habis itu hewani dan sebagainya, itu tumbuh-tumbuhan itu memang seluruhnya itu termasuk ketahanan pangan. Bagaimana kita menciptakan produksi pemenuhan gizi masyarakat dari lemak-lemak hewani dan sebagainya. Dulu mungkin saya tadi pernah cerita bahwa
ada istilah rojokoyo. Rojokoyo, iya. Ya, Ini ini anak-anak kan kreatif sekarang nggak tahu apa itu ada istilah rojokoyo itu, rojokoyo. rojokoyo. Sebenarnya ini apa namanya, muaranya adalah keberlangsungan ketahanan pangan itu sendiri. Oke, Bagaimana iya. yang namanya rojokoyo ini jadi sesuatu yang yang diperjuangkan, namanya rojokoyo kan Iya, gitu. iya. Bagaimana dilestarikan, Dilestarikan, dianak-binakkan dan betul. sebagainya, yang akhirnya muaranya juga akan menumbuhkan ketahanan pangan di Suplai tadi Pak ya. betul, Iya, suplai iya. di masyarakat. Baik itu apa namanya, kambing, Iya. sapi ya gitu. Betul, Terutama betul. sapi sih, kalau rojokoyo itu kan sapi begitu. Betul ya. Iya, memang. Bapak berarti kalau begitu, kita bicara itu tadi kan soal ketersediaan bahan bakunya ya. Kalau di Betul. ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor. Salah Ya, satunya ya. adalah kuliner, gastronomi. Ya. Berarti kalau ketersediaan Indonesia itu kan beragam ketahanan Iya, pangannya, tidak iya. mesti padi begitu loh Iya, Mas ya. betul, iya. Iya. Jadi saya pikir memang kebijakan tentang pangan itu sendiri harus juga dikembalikan ke masing-masing daerah. Kearifan Ya kan, lokal. kearifan lokal. Kalau di Madura saya pikir jangan dipaksa lah untuk makan nasi putih mau Iya, ya. betul. Potensinya memang ada potensi jagung. Jagung. Jadi daerah tertentu yang memang punya potensi jagung ya nggak apa-apa lah. Jagung Jagung. itu jadi primadona. Betul, ya. Atau di Irian mungkin sagu, di Maluku sagu iya, kan iya. gitu ya. Di daerah mana lagi, Sulawesi itu Betul, juga ya. ada jagung dan sebagainya. Saya Iya. pikir ini sesuatu yang keanekaragaman Iya, begitu. malah jangan dipaksa seragam. Jangan dipaksa seragam begitu. Iya, Jadi iya, ini iya. juga jadi PR bagi kita semua, PR Betul, bagi pemerintah betul. untuk bagaimana mengembalikan pola makan, Betul, ya betul. kan, kebiasaan makan, Bahan adab bakunya makan dia, dan betul. sebagainya. Mungkin itu Betul, Mas betul, Wes ya. betul. Gitu. Jadi kalau begitu justru dengan beragamnya bahan makanan tadi artinya beragam juga kuliner dan gastronomi. Indonesia kaya dengan itu, Pak. Iya. Nah, itu Iya. bagaimana Pak pengembangannya setelah dari ketahanan pangan tersedia diarahkan kepada pengembangan ekonomi kreatif gitu mungkin yang di Ya. komisi Bapak yang Ya. komisi B ya Bapak ya tentang pangan ya. Ya. Jadi mungkin kita ke arah strategi dulu ya. Strategi, Bagaimana oke, strateginya siap, untuk strateginya. meningkatkan ketahanan pangan di Siap, Indonesia. ya, Yang ya. pertama mungkin meningkatkan produktivitas sumber daya hewan, nabati atau sebagai sumber pangan atau Oke. sumber yang lain. Ya. Jadi produktivitasnya kita tingkatkan. Kalau sagu bagaimana sagunya bisa tinggi lebih gitu banyak, kan. betul. Terus habis itu kalau jagung bagaimana bibit-bibit unggulnya kita Oke, siapkan, siap. padi dan sebagainya begitu. Ya. Terus yang kedua mencegah masuknya masuk dan keluarnya pangan dan pakan dari luar. Ini Iya, juga iya. yang harus dicegah juga Iya, ya. iya. Yang apalagi yang mengandung sesuatu yang berbahaya. Betul, Itu harus strateginya. strategi seperti. Yang ketiga, mengoptimalkan pembangunan bidang pertanian untuk kesejahteraan keluarga. Iya, Nah, oke. ini penting sekali ya. Ya. Apalagi sekarang kita ketahui bersama bahwa pertanian ini menjadi sesuatu yang akhirnya akan hilang dikala kebijakan pemerintah juga tidak peduli terhadap itu. Iya. Kenapa Pak? Hambatan terbesarnya apa itu Pak? Salah satunya kalau kita terjun ke masyarakat hari ini, anak-anak muda yang kaderisasi petani ketertarikan ke tentang pertanian itu kecil sekali. Makanya perlu upaya-upaya bagaimana mengoptimalkan seluruh potensi yang ada termasuk dalamnya kebijakan pemerintah agar peduli kepada pertanian. Iya. Nah, saat ini kan betul. yang sebenarnya pertanian ini jadi sesuatu yang bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan. Hari ini saya belum melihat bahwa petani kita sejahtera. Betul, makanya anak-anak muda nggak tertarik. Setelah jadi sarjana pertanian malah jadi pegawai bank. Betul, udah pupuk langka, pupuknya susah dan sebagainya. Harga jualnya tidak menarik. Iya, betul. Ya kan, kalau pas musim panen itu harga jualnya anjlok dan sebagainya. Ini perlu kebijakan. Kalau saya sih berharap ke depan pemerintah
apalagi sekarang subsidi sudah dihapus. Iya. Ya, subsidi pupuk dan sebagainya ini sudah mulai dikurangi. Iya, iya. Kita memang kalau ingin petani sejahtera, kita subsidinya pasca panen saja. Itu aman. Ya, kalau di swasta ini ada yang namanya kemitraan ya, Mas Iya, Fes ya. betul, betul, Ya, betul. kemitraan Betul. katakanlah orang memelihara ayam begitu, Betul. ya kan, memelihara Ya. ayam, terus setelah panen diambil sama ini, ya kan, Iya. sama pihak ketiga lah, Sama gitu. pihak ketiga, Iya, ya. pihak ketiga ya, juragannya lah, gitu. Juragannya, ya. Nah, ini memang satu sisi dia tidak dapat harga yang tinggi. Betul. Tapi satu sisi yang lain yang positif, dia juga tidak mendapatkan kerugian dikala memang harganya anjlok. Betul. Nah, kalau ini diterapkan, Mas, saya pikir ini akan jadi generasi muda akan tertarik menurut saya. Karena di satu sisi mereka aman secara harga. Betul. Ya kan? Jadi pemerintah juga tidak serta-merta impor saja, kan begitu. Ya. Jadi karena kita melihat Jawa Timur itu sudah luar biasa, Mas. Jawa Timur ini sudah, terutama di Jawa Timur ini sudah jadi lumbung pangan nasional. Ya, ini yang harus jadi perhatian kita semua. Jadi subsidi pasca panen saja. Jadi dengan kalau mau nanam padi nggak mikir besok rugi, pasti untung walaupun sedikit. Ya kan, untung walaupun sedikit, dan itu bisa diambil oleh pemerintah, saya pikir. Seperti itu. Demikian teman-teman bincang kita dengan Bapak Dwi Hari Cahyono. Luar biasa, kita akhirnya jadi tahu bagaimana ketahanan pangan dan bagaimana kemudian kedaulatan pangan dan bagaimana dampaknya kemudian kepada keberagaman kuliner yang ada di Indonesia. Setelah ini akan kita sambung lagi, kita akan lebih dalam lagi, kita akan gali lebih insight lagi yang dari Bapak Dwi Hari Cahyono. Kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Hari Cahyono, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Semoga puasa ini memberikan arti bagi kita untuk memerangi hawa nafsu dan juga memerangi kebodohan dari kreativitas. Saya berada di MCC Kota Malang yang membuat kita kreatif. Jadi selepas dari Ramadan ini, saya berharap seluruh masyarakat Malang Raya menjadi kreatif semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Samwes di kanal YouTube Ekonomi Kreatif. Kita tadi membahas subsektor ekonomi kreatif dalam bidang kuliner yang kita mulai dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita ngomong batik, dunia diakui Pekalongan. Kalau kita ngomong musik, dunia diakui sebagai kota Ambon sebagai kota kreatif dalam bidang musik. Nah, kota kuliner atau kota gastronomi ini nanti bagaimana? Dan Pak Dwi, Kota Malang di tahun 2025 itu teman-teman Komite Ekonomi Kreatif dan teman-teman Malang Creative Center itu punya cita-cita, Pak, punya cita-cita menggagas bagaimana menjadikan Kota Malang sebagai kota kreatif dunia. Salah satunya pendukungnya kuliner itu juga harus jalan. Sedangkan Malang ini kan nggak punya pertanian, Pak, nggak punya peternakan, Pak. Ada solusi, Pak, ada strategi yang bisa diberikan, Pak? Iya, saya pikir memang kita harus mencoba untuk membangkitkan anak-anak muda, Mas. Anak-anak muda, siap. Anak-anak muda agar ada ketertarikan ke sisi pertanian, walaupun di produksinya. Itu dulu. Kalau itu tidak kita lakukan, saya pikir ini akan program ini juga akan hilang juga, gitu kan? Karena nggak jalan. Karena SDM yang secara pengetahuan punya, dia kan, ya dia punya semangat yang luar biasa, ini kita tidak libatkan. Nah, kalau sudah generasi muda kita ini kan, saya pikir pemerintah juga banyak kok program-program yang digelontorkan oleh pemerintah.
Salah satunya memanfaatkan kredit usaha dan Kredit usaha, sebagainya. oke. Jadi kalau lahan pertanian nggak ada, saya pikir Singapura itu nggak punya lahan, Mas. Singapura nggak punya lahan, ya, Iya, betul. Singapura tidak punya lahan. Jadi, Ya. tetapi dikala memang ada gula di situ, Iya, betul. orang akan berbondong-bondong Jalan, untuk oke. menjalankan program-program itu. Betul, Jadi saya betul. pikir jangan kita pesimis nggak punya lahan, Betul. ya yang akhirnya kita mati gitu, Iya, nggak punya nggak ada ikhtiar program, nggak malah, ada nggak ada program, ikhtiar. ya, ya. Ya contohnya Singapura aja, dia Ya. punya lahan tapi hari ini Betul. jasanya termasuk negara yang di bidang Betul. jasanya luar Ya, biasa. mungkin Tinggal dalam nanti sisi teknologi hasil dalam pertanian. dalam Iya, sisi hasil pertanian mungkin bisa kerjasama dengan sekitarnya Ya, kan begitu kan. kampus misalkan Ya teknologi. kampus, nah Ya. ini kalau untuk hal yang kecil-kecil saya pikir lahan-lahan di depan rumah masyarakat bisa dimanfaatkan lah, iya. sayur mayur dan sebagainya. Urban farming lah ya, Mas. Urban farming gitu Iya, kan. Jadi insya Allah ini akan jadi solusi lah Iya, begitu. Saya pikir lahan di sekitar Malang, kota Malang juga masih Betul. luas di Betul, daerah betul. Kabupaten Malang. Betul. Begitu. Insya Allah itu bisa kita. Iya, artinya mungkin pertaniannya bisa di kabupaten, tapi Betul. teknologi hasil pengolah pertaniannya, pengemasannya bisa di sini, begitu Pak Betul ya. ya seperti itu. Itu bisa kita lakukan. Terus Begitu. kemudian tadi di depan rumah-rumah kita sendiri itu ketahanan pangan keluarga mungkin. Betul, ketahanan rumah. Bisa juga, Mas. Itu tadi urban farming itu kan bisa juga. Jadi memanfaatkan lahan yang Betul. sekecil mungkin itu bisa menghasilkan kok. Iya. Betul. Kualitasnya juga bagus. Betul, Kualitasnya bagus. Tinggal nanti kalau yang skala besarnya ya kita kerjasama di sekitaran Betul, Malang. betul. Saya pikir ini akan jadi luar biasa. Tinggal ininya aja tempatku mangkoknya lah Betul, kita betul. siapkan, kebijakannya juga harus pro kepada ke arah sana. Ya Betul, saya pikir generasi muda lah yang harus mengambil peran ini Mas Betul, ya. betul. Karena di kala generasi muda nanti ini muncul, Ya. saya pikir program apapun insya Allah akan bisa Siap, terlaksana siap. dengan baik gitu. Kota Malang itu kan terkenal dengan kulinernya, Pak ya. Ya. Kuliner tadi seperti yang saya sampaikan itu salah satu subsektor ekonomi kreatif. Bapak kalau ke Kota Malang yang paling ingin dimaem apa, Pak? Bakso biasanya. Bakso ya, Pak ya, bakso ya. Iya. Padahal di Malang nggak ada peternakan sapi, Iya, nggak ada tapi kok bisa bakso sapi. terkenal kan Nah, gitu ya. begitu ya. Oke, oke, Jadi siap. bakso, sini ada rawon. Rawon. Ya, rawon itu Gelintung, gelintung rawon ya. apa ya, iya, Terkenal. Orang dari mana-mana kan kalau saya ke Jakarta gitu yang teman-teman pesennya rawon gelintung itu. Rawon Ya, gelintung, ya. dikemas gitu kita bawa gitu. Betul. Padahal di Malang nggak ada peternakan Nggak ada sapi. peternakan sapi yang ini, paling di Oke. kabupaten adanya. Jadi Iya. jadi saya pikir itulah nanti yang bisa kita coba angkat. Gitu, Begitu ya. Jadi Belum artinya memang tidak harus berproduksi sendiri, gitu. Tidak Ya. harus ada peternakannya sendiri, tidak harus Betul. ada pertaniannya sendiri, tapi Ya. bagaimana mengolah bahan-bahan tadi menjadi satu kuliner yang terkenal. yang gitu ya. terkenal Satu begitu. gastronomi gitu, Ya, Pak ya. begitu. Oke. Manfaatkanlah kebijakan pemerintah yang luar biasa sebenarnya untuk kreativitas anak muda. Banyak Siap. kok program-program Nah, yang dari itu teman-teman dari kata kuncinya. pusat, begitu. Manfaatkanlah kebijakan pemerintah, Iya. itu kata kuncinya. Betul, Pak ya? Iya, Memang begitu. harus dimanfaatkan kebijakan Harus pemerintah dimanfaatkan itu, Pak ya. pemerintah itu. Iya. Jangan sampai pemerintah juga demikian, harus pro juga kepada Iya. kebijakan yang memang bermanfaat Iya. untuk rakyatnya. Karena memang ada semacam mungkin miskomunikasi ya, bukan miskomunikasi, yang ini ndak inisiatif, yang pemerintah juga ndak inisiatif gitu mungkin Pak. Iya. Kendalanya mungkin Iya, sehingga iya. kebijakan katakanlah dalam ekonomi kreatif, misalkan dalam perda kebijakan ekonomi kreatif, ini juga kesannya kok saling menunggu begitu Pak ya. Pasar itu terbuka luas Mas ya. Kayak sekarang di sekitaran Malang kota ini kan ada kayak penyangganya Poncokusumo, Batu Iya, yang iya. notabene ini adalah penghasil sayur-sayuran. Dan betul. kadang-kadang untuk ekspor pun juga harus memenuhi persyaratan kemasan dan sebagainya. Nah, selama ini memang kita masih tradisional untuk Oke. untuk pengemasannya dan Iya, sebagainya. iya, Kalau iya. itu
dijalankan dengan baik, anak muda kreatif punya Ya, kreatif yang ya, besar, ya. insya Allah juga akan jadi luar biasa. Itu Kota ya. Malang juga akan jadi kota jasa yang Iya. agro bisnisnya Nah, ini jalan, teman-teman ada agro insight bagus ini. ya, Lihat ke pasar di Kota Malang yang menyediakan bahan baku yang bisa disentuh oleh teman-teman ekonomi kreatif dalam segi ya. bisa jasa packaging Betul, packagingnya agrobisnis agrobisnis, tadi. Ini ya, insight bagus teman-teman. Selama ya, ini teman-teman di ekonomi kreatif mungkin yang kelihatan menonjol hanya teknologi, tidak pernah ya, main ke pasar mungkin Pak ya. betul, ya, Betul. ya, Padahal pasar itu nadi ekonomi ya Pak ya. betul, ya, iya, gitu kan. Iya betul ya Pak ya. Iya, Oke oke oke. jadi gitu. Jadi ini potensinya luar biasa sebenarnya. Tinggal kita memanfaatkan sebaik mungkin saja untuk Siap siap. untuk dikembangkan, untuk Ya siap diupayakan begitu semaksimal mungkin. Saya pikir itu siap. Mas. Ya agribisnisnya selama ini kan belum ada yang menonjol ya kita Betul ya, betul. belum. Jadi masih di pertanian itu apalagi lahannya sudah sempit gitu kan. Iya Kita ini lahan sudah sempit, terus habis itu juga kreativitas kita juga nggak ada, akhirnya iya juga produknya itu saja, kualitasnya betul kualitas betul. rendah kan Iya itu. iya ya. Ya, kalau Tanpa sentuhan teknologi ya Pak ya. tanpa Cara sentuhan, menjualnya juga betul kan ya, begitu ya ya. itu. Ada disediakan marketplace khusus pertanian misalkan Iya, seperti itu Pak ya. iya, ya Oke. begitu ya. Pak Dwi ini kan di Komisi B ya Pak Iya, ya, iya. DPRD Provinsi Jawa Jawa Timur, Timur gitu iya, Pak ya. iya. Kalau Pak Dwi melihat bagaimana hubungan tentang ketahanan pangan di Jawa Timur dan perkembangan ekonomi kreatif di Jawa Timur saat ini seperti apa Pak? Progresnya itu Pak. Saat ini sekali lagi memang belum pemerintah belum 100% peduli kepada pertanian. Saya Oke, lihatnya ya, seperti itu. ya, Jadi eh, banyak hal-hal yang memang kaitannya dengan pertanian ini diabaikan. oke, Ya, oke, 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 kebutuhan pupuk juga luar biasa, tetapi ya, pemerintah abai kan, oke, siap, begitu. Terus habis itu kebijakan-kebijakannya juga saya pikir kadang-kadang dikala pemerintah rakyat itu panen kita impor dan ya, sebagainya. betul, Jadi tidak siap, kita siapkan sebaik mungkin siap, ketahanan pangan kita. Gitu. oke, Jadi ya, ya, kalau ya, kita dipaksa dengan rakyat ini ya, tanpa kehadiran pemerintah mereka sudah melakukan swasembada ada, ya, pangan. pangan, ya, Ya, jadi di Jawa Timur tuh lumbung pangan nasional, Mas. Jadi ya, ya, kebutuhan Jawa Timur Pak ya, daging ya, 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 daging sapi itu hampir 80% dari Jawa Timur. dari Jawa Timur ya Ya, Pak, padi dan sebagainya seperti itu juga. ya, Jadi ya, cuman kadang-kadang kebijakannya ini yang kalau seandainya pemerintah katakanlah care terhadap itu malah bisa luar biasa. Kita nggak harus impor lah. siap, Ya, siap, malah ekspor mungkin kita iya, ya, ya luar biasa Pak Dwi, memaksimalkan ya, air melimpah di di Jawa kita, Timur kan iya, ya. betul, Ada berantas pengen itu kan luar siap, biasa. iya, iya, Jadi iya, seperti itu. Jadi kayak tahun kemarin malah dipangkas Mas oke, untuk anggaran dari pertanian. Bahkan sempat fraksi saya menolak oke. PABWD Wah, luar 2022 biasa. Terima ya, kasih Pak ya Dwi sudah mempersiapkan kita. karena Terima kasih. anggarannya dipangkas besar-besaran begitu. Iya, Kita iya. berharap ya petani ini selama ini sudah mengabdi ke Iya, iya. NKRI gitu Iya, kan ya. betul. Cinta NKRI-nya Iya, luar biasa wis betul. macam-macam tapi Betul. dikala kebijakannya belum Betul. belum Kalau katanya betul-betul Bung sentuh. Karno kawan-kawan, Ya. petani adalah penyangga tatanan negeri ini. Baik. Nah, Setelah ini akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang khusus subsektor ekonomi kreatif di bidang kuliner dan ketahanan pangan masih bersama Bapak Dwi Hari Cahyono sebagai anggota Komisi B dan sebagai tokoh ketahanan pangan di Indonesia yang aktif bergerak bukan hanya di ketahanan pangan Indonesia, tapi juga mendukung ekosistem ekonomi kreatif di Jawa Timur. Kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Hari Cahyono, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Semoga puasa ini memberikan arti bagi kita untuk memerangi hawa nafsu dan juga memerangi kebodohan dari kreativitas. Saya berada di MCC Kota Malang
yang membuat kita kreatif. Jadi selepas dari Ramadan ini, saya berharap seluruh masyarakat Malang Raya menjadi kreatif semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sambes, di kanal Ekonomi Kreatif. Kita akan membahas tentang ekonomi kreatif, khususnya subsektor kuliner, tadi yang terkait dengan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Tadi sudah disampaikan oleh tamu kita yang istimewa, seorang tokoh di Jawa Timur yang konsen di bidang ketahanan pangan di Jawa Timur, sekaligus mensupport ekosistem ekonomi kreatif di Jawa Timur. Sekarang kita tanyakan, Bapak, ini ada di dalam gedung MCC, Malang Creative Center, Kota Malang. Gedung ini masih relatif baru, Bapak. Jadi di dalamnya ada 17 subsektor, salah satunya adalah kuliner, gitu ya, Bapak ya. Bapak, kita kepingin tahu ini ketika banyak pegiat ekonomi kreatif di Malang, ini yang sebenarnya MCC ini bukan hanya untuk Kota Malang, Bapak, tapi juga untuk warga Jawa Timur dan warga Indonesia, gitu, Pak. Menurut Bapak kira-kira seandainya itu Pemprov harus bagaimana sih Pak untuk mensupport ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang dan Jawa Timur maupun di Indonesia, Bapak? Ya, jadi saya pikir Pemprov selama ini juga sudah peduli sebenarnya ke teman-teman UMKM ya. Ya, termasuk ekonomi kreatif Ekonomi lah, kreatif. begitu ya. Ada yang namanya dagulir, Mas ya. Dagulir. Dana bergulir dari ya. Provinsi Jawa Timur, dan ini mendorong memang pelaku-pelaku usaha termasuk anak-anak muda untuk memanfaatkan pembiayaan itu murah sekali itu ya. Jadi cuman 4% ya per tahunnya. Ya, jadi saya pikir saya sebagai anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur juga akan mendorong memberikan dorongan kepada Provinsi Jawa Timur untuk paling tidak menganggarkan menganggarkan anggaran untuk kegiatan ekonomi kreatif ya. Khususnya ketahanan pangan tadi Pak, khususnya ketahanan pangan di bidang kuliner dan sebagainya. Saya pikir ini saya apresiasi lah ya keberadaan MCC ini. Monggo dimanfaatkan sebaik mungkin semaksimal mungkin ya untuk bagaimana teman-teman ini difasilitasi. Ini kan fasilitas pemerintah yang digunakan bagaimana mendorong juga perbaikan ekonomi di Malang Raya. Saya pikir itu masih. Betul. Bapak, ini menarik sekali kepada teman-teman SMK, Bapak. Jadi kita itu di ekonomi kreatif seringkali bersinggungan dengan teman-teman SMK. Teman-teman SMK itu di Jawa Timur itu kan ada beragam jurusan gitu ya. Jadi ada termasuk tata boga, termasuk tata busana. Nah, kira-kira menurut Bapak ini atau ada pemikiran apa, ide gagasan Bapak untuk menggerakkan teman-teman SMK ini agar mereka peduli dengan ketahanan pangan dan ekonomi kreatif di sektor kuliner, Pak? Ya. Ada gagasan nggak, Pak? Jadi saya kemarin kedatangan tamu anak-anak muda yang bermain startup ya. Yang itu mereka membuat semacam aplikasi. Aplikasi, betul. Memang mainnya masih di Malang Selatan ya. Di Malang Selatan. Malang Selatan begitu kan ya. Luar biasa. Gitu. Jadi bisa jadi dikembangkan kuliner online dan sebagainya ya. Mereka bersaing dengan Gojek dengan GoFood dan sebagainya, dengan Grab dan sebagainya, luar biasa. Jadi saya pikir teman-teman SMK ini cobalah diarahkan untuk bagaimana mereka pengetahuan tentang kewirausahaan juga digerakkan begitu. Paling tidak di sini sebagai praktek yang luar biasa ya. Jadi difasilitasi oleh pemerintah ya, tinggal dimanfaatkan gitu. Jadi dimaksimalkan. Nah, emang potensinya luar biasa teman-teman SMK ini. Jadi mereka bisa bikin konten, bisa bikin aplikasi-aplikasi yang memang untuk jualan dan sebagainya. Saya pikir ini akan jadi luar biasa. Saya jadi teringat Pak, di MCC itu ada ruangan namanya Food Lab.
food laboratorium atau Ya, ya. laboratorium makanan, Pak. Ya, ya, ya. Nah, barangkali nanti melalui programnya Bapak begitu kita bisa menggerakkan teman-teman dari misalkan dari jurusan tata boga khususnya. Ya, ya, ya. Jurusan tata boga bagaimana kemudian mengembangkan kuliner, sektor kuliner dengan Ya, ya. ketahanan pangan tadi tentang kandungan gizi dan sebagainya ada di Food Lab, Pak. Ya, ya saya pikir apa namanya itu juga salah satu penunjang lah ya Mas ya, Food Ya. Lab itu. Jadi hari ini juga teman-teman apa milenial itu kalau beli makanan juga apa tidak sekedar melihat enaknya kan. Betul, iya, Ya, betul. tapi ada yang sesuatu yang menarik mereka juga penasaran beli dan Betul. sebagainya. Saya Iya. pikir ini juga perlu diinformasikan juga sih kandungan Iya, gizinya dan betul. sebagainya. Mereka mau beli makanan juga pilih-pilih juga saya pikir Betul. kayak gitu. Jadi Betul. dimanfaatkan saya pikir ini sekali lagi Iya, saya iya. apresiasi ada apalagi ada food lab di situ Betul, ya. betul. Jadi tadi kan saya Gratis juga loh Pak pemanfaatan Food Lab itu di sini gratis juga ya. Oh, Kalau luar bahannya biasa. beli sendiri. Ah, Jadi ya, kalau ya. misalkan mau menguji makanan apa, menguji kandungan wortel atau tomat atau apapun, nah Iya, itu iya, iya, iya. bahannya beli sendiri. Tapi alat ujinya, Food Lab-nya, demo Dari memasaknya gratis oh, di sini oh Pak. FCC luar biasa Iya, itu ya. iya betul lah. Iya, kan kadang-kadang di apa di kemasan itu kan disebutkan Betul, gizinya berapa, betul, mineralnya berapa dan betul, sebagainya. Ini saya pikir luar biasa lah, perlu betul. disosialisasikan Mas. Iya betul, Ya, karena gini Pak, kita kemarin coba sosialisasikan di SMK yang ada di Malang ya, mereka selalu bilangnya koordinasinya SMA, SMK itu di Jawa Timur, bukan di oh, Gut. iya, iya, Nah, iya. gapnya di sana Pak. Iya, iya. Ada solusi Pak. Di saya pikir setiap itu ada korwil kok. Oh ada Ya, ada korwilnya ya? iya ada bukan wakil kepala dinas enggak nah, tapi memang ada korwilnya nanti bisa menghubungi beliau insyaallah kok. Oke, Insyaallah di iya. Karena setiap eman Pak, sebenarnya ada iya, teman-teman bisa memanfaatkan. Di sini iya, ada pembinanya luar biasa. iya, Pembinanya itu kalau curhat sama saya, kok saya sampai nganggur eman ilmu saya. Dan ini ada lab, tapi yang dibina tidak ada gitu iya, loh. iya, Nah, iya, itu kan iya. juga jadi food lab barangkali nanti Iya. bisa titip ke Jadi Pak Dwi. ya insyaallah lah nanti Ya, coba suatu saat kita kunjungan ke sini ya, begitu ngajak kepala dinas dan betul, sebagainya biar betul, mereka menyampaikan apalagi ini ada kaitannya dengan Komisi B lah nanti food betul, lab dan sebagainya betul, kan. ya Pak. Nanti tinggal kita undang apa instansi yang lain dari Ya, kepala dinas pendidikan untuk kita ajak siap, bersama-sama siap. begitu insyaallah. Iya, iya. Insyaallah nanti kita Food Lab-nya keren Pak, karena Hmm. juga didukung dari kampus Brawijaya Teknologi Hasil Pertanian Ya, ya, juga ya. bagus. Ya, Nah, ya, kita ya. memang problemnya sekarang bagaimana menggerakkan adik-adik SMK khususnya yang jurusan tata boga, tapi Ya. bukan berarti yang bukan tata boga nggak boleh gitu Ya, loh. ya. Boleh, tetap boleh berkunjung. Kan nggak mesti Pak. Kadang ada adik-adik pelajar ini yang dia katakanlah jurusan teknik mesin, tapi suka Hmm. memasak juga. Hmm. Itu boleh juga untuk food lab itu gitu loh Ya, ya, ya. dimanfaatkan gitu Saya loh, Pak. pikir juga bisa juga MCC sebagai inkubator, Mas ya. Betul, betul, betul. Inkubator bisnis. Kalau di Malang ini kayaknya BINUS juga luar biasa ya. Betul, betul. Punya apa ahli-ahli yang luar biasa, Betul. terkenal juga kan seluruh Betul. Indonesia kan BINUS. Betul. Ada Unipro dan Betul. macam-macam kan sebagai inkubator bisnis dan sebagainya saya pikir Betul, akan Pak. jadi tambah Betul. keren insyaallah. Betul, Bisa betul. begitu. Iya, Iya kan iya. lengkap di sini. Lengkap, Pak, Lengkap ya. lengkap. Iya, eman gitu loh, Pak. Ya Kalau begitu. mahasiswa memang banyakan dari BINUS, Brawijaya, Oh teman-teman gitu mahasiswa ya udah yang di sini beraktivitas. ya. Ya, cuma Ya. itu tadi gapnya kita kok nggak anak-anak SMA-nya, SMK ini loh yang kita Iya, punya iya, cara iya, menggerakkan. iya, Ketika iya. kita berkoordinasi sama kepala dinas, itu seringkali Mas ini domainnya Jawa Timur gitu loh. Iya, Oh iya, ya iya. sudah gitu lah. Akhirnya kita oh ya sudahlah nanti kita kapan-kapan ke Iya. provinsi gitu, Pak. Iya. Insyaallah nanti bisa dikomunikasikan lah. Tinggal Siap. apa koordinasi aja yang saya pikir bisa lah insyaallah ya. Siap, siap, Ada korwil di sini insyaallah bisa. siap, Iya. siap, Pak Dwi. Siap. Pak Dwi, ini terakhir Pak Dwi. Jadi pesan-pesan Pak Dwi untuk ketahanan pangan begitu ya, untuk anak-anak muda khususnya dalam bidang ekonomi kreatif, apa istilahnya mendekatlah ke pertanian atau apa gitu Pak Dwi. Iya. Pesan-pesannya agar kita sebagai bangsa ini ketahanan pangannya kuat gitu Pak Dwi. Monggo Pak Dwi. Iya, iya. Jadi saya berharap memang tadi saya sampaikan bahwa milenial untuk terlibat di bidang pertanian ini sangat kita harapkan.
Jangan sampai nanti kita kesulitan pangan gara-gara tidak ada regenerasi. Regenerasi. Pemerintah hari ini sudah mulai ada keterpihakan kepada generasi muda untuk membantu di bidang ketahanan pangan. Ya, salah satunya adalah kemudahan kredit dan sebagainya, ya kredit pertanian dan sebagainya. Ini juga mohon bisa dimanfaatkan untuk generasi muda. Yang berikutnya memang harus ada kebijakan dari pemerintah agar bagaimana generasi muda ini tertarik kepada pertanian. Jangan sampai orang menjustis bahwa kalau aktif di pertanian itu miskin. Betul, Nah, ya, gitu. ya. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi saya berharap kebijakan pemerintah juga harus pro kepada pertanian, anggarannya juga diperhatikan begitu, dan harga pasca panen juga harus jadi bahasan utama atau jadi kebijakan. Jangan sampai nanti pas panen raya harga anjlok kan begitu kan. Pas musim panen, pas musim tanam pupuknya langka. Nah, ini hal-hal kayak gini saya pikir bisa kita hindari kalau memang pemerintah pro pada pertanian. Insyaallah itu bisa diselesaikan kok seperti itu. Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dwi, kawan-kawan sudah kita saksikan tadi berbagai pemikiran, insight-insight Pak Dwi Hari Cahyono dari Komisi B Provinsi Jawa Timur. Beliau jelas sekali dari statement-statementnya sangat berpihak kepada ketahanan pangan di Jawa Timur dan berpihak untuk membangun ketahanan pangan di Indonesia sekaligus membangun ekosistem ekonomi kreatif dari subsektor kuliner, yaitu ketahanan pangan tadi pondasinya secara fundamental sudah disebutkan bahwa dari ketersediaan bahan pangan yang begitu beraneka ragam di Jawa Timur dan di Indonesia. Terima kasih telah bersama kami di kanal Ekonomi Kreatif. Sampai ketemu lagi Pak Dwi, sehat dan semangat. Amin, Sukses amin, selalu okay, Pak Dwi. okay. Kita Semangat, doakan sukses Pak Dwi. Amin, amin. Titip perjuangan juga ini Siap, kepada Provinsi Jawa Timur Pak Dwi dan di Indonesia nanti Pak Dwi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.